أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. Sadaqallahul azim. Mereka itulah orang-orang yang telah kami berikan kitab, hikmah dan kenabian. Jika orang-orang Quraisy itu mengingkarinya, maka kami akan menyerahkannya kepada kaum yang tidak mengingkarinya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan dialah yang maha agung. Surat ke-6 namanya surat Al-An'am, ayatnya ayat 89. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bi'aunillah, bi'idnillah, biridhoillah. Kami hadir kembali dari Lembaga Kursus Al-Quran Islamic Center Surabaya, menyapa diri kami, keluarga besar kami, dan seluruh kaum muslimin muslimat untuk senantiasa mencintai Al-Quran dengan cara membacanya, menghafalnya, melihat maknanya, mengamalkan isi kandungannya, dan mendakwahkannya. Mudah-mudahan dengan wasilah ini Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Allahumma arhamna bil Quran. Mudah-mudahan kita bisa untuk senantiasa beristiqomah, berhaqqa tilawatih, berhaqqa tuqatih, dan berhaqqa jihadih. Amin ya rabbal alamin. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amin ya rabbal alamin. Kajian kita di surat ke-6 ayat 89. Allah Subhanahu wa taala menegaskan sekali lagi bahwa nabi-nabi yang berjumlah 18 orang itu akan mendapat hidayah Allah yang dijadikan sebagai pedoman dalam memimpin kaumnya masing-masing. Di antara mereka ada yang diberi kitab yang memuat pedoman-pedoman hidup di dalam memimpin kaumnya ke jalan yang benar, serta kemampuan dalam memutuskan perkara-perkara yang terjadi di antara kaumnya, seperti Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Daud alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rabbi habli hukmau wa alhiqni bis solihin. Nabi Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, berikanlah kepadaku ilmu dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Surat Asy-Syu'ara ayat 83. Allah berfirman lagi, wahabli rabbi hukman waj'alani minal mursalin. Kemudian Tuhanku menganugerahkan ilmu kepadaku, serta Dia menjadikan aku salah seorang di antara rasul-rasul. Surat Asy-Syu'ara ayat 21. Allah berfirman lagi, ya Dawudu inna ja'alnaka
khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil haqqi wala tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillahi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai Daud, sesungguhnya engkau kami jadikan khalifah atau penguasa di bumi, maka berilah keputusan perkara di antara manusia dengan adil, dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Surat Shad ayat 26. Di antara mereka ada pula yang diberi hikmah dan kenabian untuk menuntun manusia, yaitu mereka yang diutus sezaman dengan Nabi Musa alaihissalam atau sesudahnya, sebelum kedatangan Nabi Isa alaihissalam, seperti Nabi Harun alaihissalam, Nabi Zakaria alaihissalam, Nabi Yahya alaihissalam. Juga di antara mereka ada yang diberi hikmah dikala masih kecil, seperti Nabi Yahya alaihissalam. Allah berfirman, ya Yahya khudil kitaba biquwwati wa atainahul hukma sobiyya. Wahai Yahya, ambillah atau pelajarilah kitab Taurat itu dengan sungguh-sungguh, dan kami berikan hikmah kepadanya, yaitu Nabi Yahya, selagi dia masih kanak-kanak. Surat Maryam ayat 12. Lebih jelasnya penyebutan nama para nabi dalam konteks Nabi Ibrahim alaihissalam adalah karena beberapa hal sebagaimana uraian di bawah ini. Para nabi yang disebutkan dalam ayat-ayat yang lalu, di samping kedudukannya sebagai nabi, juga diberi keistimewaan yang berbeda-beda. Mereka dapat dikelompokkan dalam 3 golongan. Kelompok yang pertama yang disebut adalah putra Nabi Ibrahim alaihissalam yang tidak berpisah dengannya, yaitu Nabi Ishak alaihissalam, lalu cucunya yaitu Nabi Yakub alaihissalam, karena Nabi Yakub alaihissalam merupakan ayah dari anak cucu pembawa ajaran ilahi. Kemudian Nabi Nuh alaihissalam disisipkan dengan tujuan untuk mengingatkan bahwa betapapun tingginya derajat seseorang, ia tidak boleh melupakan leluhurnya. Apalagi Nabi Nuh alaihissalam adalah kakek ke-10 Nabi Ibrahim alaihissalam yang paling mulia, karena beliaulah manusia pertama yang melarang penyembahan berhala. Pada ayat 84 disebut nama Nabi Daud alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Ayub alaihissalam, Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, dan Nabi Harun alaihissalam, dan Nabi Daud alaihissalam, dan Nabi Sulaiman alaihissalam disebut pertama karena keduanya membangun rumah ibadah atau Masjidil Aqsa, seperti yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam membangun Ka'bah. Penyebutan Nabi Ayub alaihissalam dan Nabi Yusuf alaihissalam secara berturut karena keduanya walaupun bukan penguasa tetapi mempunyai pengaruh dan sangat dekat dengan penguasa. Keduanya digabungkan karena memiliki kesamaan, yaitu masing-masing ditinggal oleh keluarganya, walau akhirnya keduanya dapat bertemu kembali. Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam disebut sesudah Nabi Yusuf alaihissalam karena Nabi Musa alaihissalam yang dibantu Nabi Harun alaihissalam berhasil menundukkan penguasa pada masanya serta dapat mensejahterakan kaumnya. Setelah menyebut nabi-nabi yang menjadi raja, lalu penguasa bukan raja, dan nabi yang menundukkan penguasa, maka selanjutnya disebut nabi-nabi yang dikalahkan penguasa. Urutan pertama adalah Nabi Zakaria alaihissalam dan Nabi Yahya alaihissalam, karena keduanya dibunuh penguasa pada masanya. Kemudian disebut Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Ilyas alaihissalam karena keduanya akan dibunuh tetapi
berhasil diselamatkan Allah. Akhirnya disebut nama nabi-nabi yang berhubungan dengan kekuasaan, yaitu Nabi Ismail alaihissalam, Nabi Ilyasa alaihissalam, Nabi Yunus alaihissalam, dan Nabi Lut alaihissalam. Dengan ringkas dapat dikatakan bahwa tiap-tiap nabi yang diberikan kitab tentu diberi pula hikmah atau kearifan sebagai senjata untuk memutuskan perkara. Di samping diberi nubuah, akan tetapi tidak semua nabi diberi kekuasaan memutuskan perkara dan diberi kitab. Allah menegaskan bahwa apabila orang-orang musyrik, penduduk Mekah, dan orang-orang yang mempunyai sifat yang sama mengingkari kitab, hikmah, dan kenabian yang diberikan kepada para nabi, maka Allah akan menyerahkan derajat kemuliaan yang dijanjikan itu kepada umat lain yang tidak mengingkari apa yang disampaikan oleh nabi itu. Dimaksudkan dengan orang-orang yang mengingkari keutamaan para nabi-nabi ialah orang-orang kafir penduduk Mekah, sedang yang dimaksud dengan orang-orang yang tidak mengingkari ialah penduduk Madinah. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah yang Maha Rahman, ya Allah yang Maha Rahim, doa-doa kami untuk seluruh saudara dan saudari kami, seluruh kaum muslimin, kaum muslimat yang masih hidup. Ya Allah, berikanlah kepada kami panjang umur bil barakah wa bit ta'atillah sihah wal afiyah. Wafatkan kelak kami dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah yang Maha Rahman, ya Allah yang Maha Rahim, doa-doa kami untuk seluruh saudara dan saudari kami, seluruh kaum mukminin mukminat yang sudah wafat, ayah dan ibunda kami, guru-guru kami, dan seluruh para pendiri lembaga kursus Islamic Center ini, para ustadz-ustadzahnya, dan seluruh para santriwan santriwatinya yang sudah wafat meninggalkan kami dalam keadaan beriman. Sahabat-sahabat kami di lembaga pendidikan Al-Falah Surabaya, para ustadz-ustadzahnya, siswa-siswinya, dan bapak ibu wali murid yang sudah wafat meninggalkan kami dalam keadaan beriman, dan juga seluruh presiden kami, para menteri kami, dan seluruh para pahlawan-pahlawan kami, dan seluruh warga bumi ini yang sudah wafat meninggalkan kami dalam keadaan beriman. Doa-doa kami, Allahumma anzilir rahmah wal maghfirah wan ni'mah wal jannah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.